Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, solih-solihahnya Bu Guru. Bagaimana kabarnya hari ini sayang? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya, dan tentunya masih semangat, dan semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini nak, kita akan belajar tematik di tema 3, subtema 2 ya, di bagian yang pertama. Nah, Bu Guru minta tolong kalian semua siapkan bukunya ya, buku tema 3. Dan tentu saja dengan alat tulisnya ya. Nah, kemudian sebelum kita belajar, seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu ya. Semuanya ikuti Bu Guru. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dengan khusyuk. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin. Semoga dengan berdoa bersama-sama kita semua diberikan kemudahan dan kelancaran serta keberkahan dalam menuntut ilmu hari ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, tak lupa Bu Guru akan selalu ingatkan kalian agar selalu mematuhi protokol kesehatan ya nak ya, dengan cuci tangan, pakai sabun dan di air yang mengalir, kemudian pakai masker, menjauhi kerumunan, menjaga jarak, serta mengurangi mobilitas. Nah, seperti yang Bu Guru sampaikan tadi, kita belajar tema 3 ya nak, tugasku sehari-hari di subtema 2, tugasku sehari-hari di sekolah. Di bagian yang pertama ya, yaitu pembelajaran 1 sampai dengan 3. Nah, kita awali dengan pemetaan KD terlebih dahulu. Untuk pemetaan KD pada hari ini ada PPKN tentang mengidentifikasi jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di rumah ya, KD 3.3. Kemudian matematika masih dengan nilai dan kesetaraan pecahan mata uang. Kemudian SBDP mengenal gerak keseharian dan alam dalam tari. Kemudian bahasa Indonesia ada KD 3.3, masih belajar tentang kosakata, tentang konsep lingkungan geografis, ekonomi, sosial, dan budaya. Kemudian PJOK kita nanti belajar gerak manipulatif ya. Oke, untuk pembelajaran hari ini punya tujuan. Yang pertama, diharapkan nanti kalian mampu memahami kosakata tentang lingkungan geografis di sekolah. Kemudian kalian mampu menentukan letak sekolah berdasarkan denah, mampu menghitung nilai sekelompok pecahan uang, kemudian mampu menukar nilai sekelompok pecahan yang setara, uang yang setara ya. Nanti 1000 kalau dipecah itu jadi 200-an tuh berapa aja. Terus kalau 5000 kalau jadi 1000-an itu berapa aja, 1000-nya ada berapa, kayak gitu. Kemudian nanti mampu memahami dan melakukan gerak tari. Nanti ada gerakan tari diawali dengan bagaimana, kemudian nanti ada gerak tangan, gerak kaki, nanti kita pelajari bareng-bareng ya. Kemudian memahami dan melakukan cara melempar, memukul, dan menangkap bola. Kemudian memahami perbedaan jenis kelamin di sekolah, memahami pengelompokan jenis kelamin di sekolah, dan diharapkan juga kalian nanti mampu memahami tentang Quran Surat Al-Qasas ayat 73, yang artinya dan adalah karena rahmatnya Dia jadikan untukmu malam dan siang, agar kamu beristirahat pada malam hari, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya pada siang hari, dan agar kamu bersyukur. Jadi dijelaskan di sini bahwa kalau
malam hari itu harus kita jadikan untuk waktu beristirahat ya nak, sedangkan siang hari kita gunakan untuk mencari karunia Allah. Seperti itu. Dengan apa Bu Guru? Dengan cara bekerja, kemudian belajar, menuntut ilmu, itu merupakan sebagian cara mencari karunia Allah. Begitu ya. Oke, kita lanjutkan di halaman 43. Nah, di situ ada subtema 2, tugasku sehari-hari di sekolah. Kalian bisa lihat ya di situ ya. Ada anak-anak yang sedang mau masuk sekolah, tugas masuk gerbang sekolah yaitu ya. Nah, untuk kakak-kakak kelas kalian, kelas 3, 4, 5, 6 sudah mulai PTM. Sedangkan kalian kelas 1, 2 masih menunggu info ya nak ya. Belum tahu nanti masuknya kapan, atau mungkin memang ditunda dulu atau bagaimana, belum tahu ya. Nanti ya kita tunggu aja info dari sekolah. Kemudian di halaman 44, hari ini adalah hari Senin. Edo dan teman-temannya tiba di sekolah lebih awal. Mereka sukaria memasuki sekolah. Sekolah mereka terletak di lingkungan yang bersih dan nyaman. Di sebelah kanan dan kiri sekolah terdapat sawah. Sekolah Edo beralamat di Jalan Nusantara nomor 10. Setiap hari Senin di sekolah diadakan upacara bendera. Sama ya seperti sekolah kita ya, kalau Senin pasti upacara. Edo dan teman-temannya mengikuti upacara dengan tertib. Upacara berlangsung dengan tenang. Pembina upacara menyampaikan pengarahan. Pengarahan berisi tentang pesan-pesan mengenal lingkungan sekolah. Jika kita mengenal lingkungan sekolah, kita akan dapat menjaganya. Semua siswa bertugas menjaga dan merawat sekolah. Nah, kemudian kita lihat yuk di pembelajaran 1, ayo mengamati halaman 45. Nah, di situ kita bisa lihat ada denah sekolah SDN Nusantara 01 ya. Sekolahnya Edo ya tadi ya. Nah, kemudian Bu Guru akan baca. Silakan kalian simak dengan baik ya. Nanti setelah itu kita akan jawab pertanyaan yang ada setelah bacaan. Oke, Bu Guru mulai ya. Sekolah Dasar Negeri Nusantara 01. SD Nusantara 01 terletak di Jalan Nusantara nomor 10. Sebelah kanan dan kiri sekolah terdapat sawah. Wah, enak ya, seru banget ya ini ya. Kanan kirinya ada sawah tuh. Kalau kita ada hutan bambu ya. Di depan sekolah terdapat rumah warga, toko, dan tempat fotokopi. Kalian sambil lihat denah ya. Jarak tempuh dari kota ke sekolah sekitar 5 km. Beberapa siswa berangkat ke sekolah diantar orang tuanya. Beberapa siswa berjalan kaki. Ada juga siswa yang berangkat naik angkutan umum atau angkot ya. Jalan Nusantara dilalui angkutan umum. Nah, berarti ini jalan besar ya, karena kan dilalui angkutan umum. Nah, sekarang kita jawab yuk pertanyaan yang ada di halaman 46. Halaman 46 ya nak. Kita mulai dari yang nomor 1, Jalan Nusantara. Jalan Nusantara. SDN Nusantara 01 terletak di jalan apa tadi? Jalan Nusantara nomor 10. Kemudian nomor 2 ya. Di samping kanan dan kiri SDN Nusantara 01 terdapat ada apa tadi di kanan kirinya? Iya betul, ada sawah. Sekarang nomor 3 ya. Di seberang SDN Nusantara 01 terdapat, di seberangnya ada banyak ya tadi ya, berjejer-jejer, ada rumah warga, ada toko, ada tempat fotokopi. Nomor 4, tempat yang terletak di antara rumah warga dan puskesmas. Tadi ada apa di sana? Ada toko. Terus nomor 5 ya, tempat yang terletak di antara rumah warga dan balai kelurahan. Ada apa tadi? Ada tempat fotokopi ya. Nomor 6, jarak antara SDN Nusantara 01 dengan kota adalah berapa kilometer tadi? Iya betul, 5 km. Nomor 7, siswa berangkat ke sekolah dengan apa tadi? Ada yang diantar orang tua ya, kemudian ada yang jalan kaki, ada juga yang naik angkutan umum. Yuk, sekarang kita lanjut di halaman
49 ya, uang saku. Setiap hari Siti mendapat uang saku. Uang saku dapat digunakan untuk membeli makanan dan makanan atau minuman di sekolah. Jika membawa bekal, uang saku Siti ditabung. Setelah kegiatan upacara, Siti merasa kehausan. Siti dan teman-teman membeli minuman di kantin sekolah. Uang saku setiap siswa berbeda. Siti, Dayu, dan Beni memperoleh uang logam dengan pecahan berbeda. Yuk kita lihat uang mereka. Nah, ini dia. Ada uang Siti. Siti tuh uang sakunya 504. Berarti kalau dijumlahkan 500 tambah 500 tambah 500 tambah 500 adalah 2000. Sekarang kita lihat uang sakunya Dayu berapa ya? Ada 500-an 2, berarti 1000 ya. Kemudian ada 200-annya 5. Berarti 1000 juga deh. 1000 tambah 1000 berarti 2000 uang saku Dayu. Oh, sama ternyata ya uang saku Siti sama Dayu. Sekarang kita lihat Beni. Beni uang sakunya berapa nih? 1000 tapi ada 2, berarti 2000. Nah, berarti bisa kita simpulkan bahwa uang Siti, Dayu, dan Beni itu nilainya sama, nak, yaitu 2000. Tetapi dengan pecahan yang berbeda ya. Semuanya tidak ada yang utuh 2000-nya. Kan ada tuh satu lembar 2000. Nah, kalau ini Beni uang logam, Siti dan Dayu juga pecahan uang logam. Tetapi semua nilainya sama ya, 2000. Nah, sekarang kita mengenal nilai kelompok pecahan uang. Nah, di situ ada 200 rupiah, kemudian ada 600 rupiah dan 400 rupiah. Kalian bisa lihat ya. Kemudian kita langsung ke Ayo Berlatih di halaman 50. Sekarang kita ambil pensilnya yuk. Kita tarik garis dong. Kita lihat ya, kita cari yang jumlahnya 500. Coba kita cari ya, cepet-cepetan sama guru nih. 1, 2, 3. Nah, yang nomor 3 ya nak ya, yang 500 ya. Sedangkan yang 1000 itu ada di 1 atau 2 ya kira-kira ya. Iya betul, di angka nomor 1 ya, itu ada 500, 200, 200, kemudian 100. Itu setara dengan 1000 rupiah. Oke, kalau sudah kita lanjut ya. Nah, di sini di sekolah Siti terdapat kebun. Kebun ditanami berbagai sayuran. Di sana terlihat tukang kebun sedang mencangkul. Nah, sekarang kita lihat ya gerak tari dasar. Di situ ada posisi sikap awal, menari kaki merapat, badan tegap. Tuh, ingat ya. Kalau posisi awal saat menari itu berarti sikapnya kakinya rapat dan badannya tegap. Kemudian pandangan lurus ke depan dan posisi tangan lurus ke bawah. Kemudian ada gerak menekuk tangan ke samping, gerak menekuk tangan ke atas. Kemudian posisi kaki berjingkat, gerak mengangkat kaki. Kemudian menekuk tangan ke depan, posisi tangan lurus ke bawah, badan tegap, kembali lagi ke posisi semula. Gerak dasar tari ya tadi ya, diawali dengan pandangan ke depan, tangan lurus ke bawah, kemudian badan tegap, kakinya rapat ya. Oke, selanjutnya bermain kendi ker. Nah, di sini ada 2 kelompok siswa ya. Yang pertama adalah siswa yang digendong, kemudian kelompok 2 yaitu siswa yang menggendong. Setiap kelompok ada 5 ya nak, masing-masing ada 5 anak. Berarti kalau dalam bermain kendi ini berarti kita harus ada 10 orang karena nanti ada kelompok yang digendong dan kelompok yang menggendong. Nah, gimana caranya Bu Guru? Kita baca dulu ya. Siti bersama teman-teman bermain kendi ker. Permainan ini dilakukan secara berkelompok. Setiap kelompok terdiri atas 5 anak. Kelompok pertama adalah kelompok siswa yang digendong, seperti Bu Guru tadi bilang ya. Kemudian kelompok 2 adalah kelompok siswa yang menggendong. Setiap anggota kelompok berada di tanda titik. Tuh, dilihat tuh tanda titik. Kalau yang biru berarti digendong, yang bulat tanpa isi itu berarti siswa yang menggendong.
Nah, kemudian kelompok pertama melempar bola dari titik 1 ke titik berikutnya, dari misalkan dari titik pertama ke titik kedua. Jika bola dapat ditangkap anggotanya, jadi nanti kalian tuh punya kelompok membentuk lingkaran gitu ya. Nanti kalian lemparkan tuh bola ke teman kalian. Kalau bisa ditangkap sama teman kalian, berarti anggota kelompok pertama digendong menuju titik berikutnya. Enak ya, seru ya. Jadi kalau bisa nangkep berarti kalian nanti digendong sama teman-teman kalian yang yang beda kelompok. Kemudian nanti kalau gagal ditangkap, jadi kalian yang menggendong. Gitu ya. Nah, kelompok yang dapat melewati satu putaran akan mendapat poin. Setiap kelompok bekerja sama dengan anggota kelompoknya. Setiap kelompok harus bertindak sportif. Ingat ya, saat bermain harus sportif, tidak boleh curang. Oke, kita lanjut lagi. Yuk, kita langsung ke halaman 55. Di situ kita harus pasangkan kosakata ada sportif, bekerja sama, ingin menang sendiri dengan gambar yang ada di sebelah kirinya. Yuk, kita mulai dari sportif. Sportif itu mulai dari gambar A, B, atau C? Gambar yang C ya, gambar 3. Kemudian bekerja sama itu ada di gambar pertama, dan ingin menang sendiri ada di gambar yang kedua. Gitu ya. Nah, untuk permainan tadi, kendi tadi dilakukan oleh kelompok putra atau putri. Nah, kelompok putra bermain dengan kelompok putra ya, nggak boleh campur tuh, putra sama putri gitu. Sebaiknya jangan ya, putra sama putra, putri sama putri ya. Muslim sama muslim, muslimah dengan muslimah gitu ya nak ya. Oke, nah sekarang kita lihat di halaman 56, di situ kalian diminta untuk mengelompokkan sayang sesuai dengan jenis kelaminnya. Nah, ini di sini ada kelompok putra dan kelompok putri. Kalau kelompok putra itu berarti adalah muslim, sedangkan putri adalah muslimah ya. Nah, Bu Guru kasih ini dulu. Kita sebutkan bareng-bareng dulu ya. Coba. Kelompok putra berarti ada Edo, ada Beni, ada Budi, ada Aldo, dan ada Reno. Sedangkan kelompok putri itu ada Siti, Dayu, Lani, kemudian Ita, dan Ayu. Nanti bisa kalian tulis ya nak ya. Bisa kalian lengkapi. Oke, kita lanjut ke halaman 57. Menabung di sekolah. Siswa dapat menabungkan uangnya di sekolah. Setiap siswa mendapatkan buku tabungan. Uang tabungan siswa tersimpan aman oleh ibu guru di sekolah. Uang tabungan dapat diambil setiap saat. Hari ini Siti menabung di sekolah. Setiap hari Siti mendapat uang saku. Uang tersebut selalu dihemat. Jika ada sisa uang saku, Siti tabung. Jika ingin menggunakan uang tabungan untuk membeli, Siti ingin menggunakan uang tabungan untuk membeli buku dan tas. Siti adalah siswa yang gemar menabung. Nah, di sekolah kita juga ada loh nak sistem menabung. Jadi nanti kalian setiap hari Bu Guru lupa. Mungkin hari Kamis gitu ya. Lupa Bu Guru. Kamis atau Jumat gitu kalian nabung. Terus nanti sebelum hari menabung, hari Kamis atau Jumat itu, nanti Bu Guru akan bagikan buku tabungan kalian dulu. Terus nanti dikumpulkan pas hari Kamis. Nanti sebelum hari Kamis Bu Guru bagikan lagi, direkap gitu ya. Terus nanti dikembalikan lagi ke kalian. Nanti berulang lagi setiap pekan seperti itu. Ya, nabungnya nggak tiap hari sayang, tapi tiap pekan. Gitu deh. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Yuk, sekarang kita isi di halaman 58 ya. Yuk, ambil pensilnya. Setiap hari Siti mendapat apa tadi? Uang saku ya. Kemudian nomor 2, hari ini Siti titik-titik di sekolah. Menabung ya, tadi kan hari menabung tuh. Kemudian yang nomor 3, Siti ingin membeli apa tadi? Ingin membeli buku dan tas. Selanjutnya nomor 4. Setiap siswa mendapat buku apa tadi? Buku tabungan ya. Mau menabung harus punya buku tabungan supaya nanti bisa dicatat tuh. Hari ini nabung berapa? Hari ini nabung berapa gitu. Terakhir, Siti selalu titik-titik uang sakunya. Selalu
menabungkan. Pinter nih ya ini ya Siti ya, jadi anak yang suka menabung. Nah, kalian juga sama ya nak ya, kalau punya uang jangan buat jajan banyak-banyak gitu atau beli-beli hal-hal yang mungkin kurang berguna. Bisa kalian tabung di celengan atau mungkin kalian punya dompet sendiri ya. Itu bisa nanti kalian masukkan ke situ. Kenapa Bu Guru kok aku masih kecil itu diminta menabung? Nah, sikap hidup hemat itu memang harus kita biasakan dari sejak kecil sayang. Kalau kita dari kecil aja udah boros, nanti besar nanti akan sulit berhemat atau sulit menabung. Jadi kebiasaan baik itu harus selalu kita tanamkan dari sejak kecil ya nak ya. Tidak ada ruginya kalau kita itu gemar menabung, malah bermanfaat ya. Nanti bisa misalkan pengen beli sepeda atau beli buku dengan uang tabungan sendiri gitu. Banyak sekali loh kakak-kakak kelas kalian yang nabung dari uang sakunya, uangnya receh-receh gitu waktu Bu Guru masih ngajar kelas 2, kelas 1, yang sekarang udah kelas 4 kakak kelas kalian. Mereka tuh nabungnya dari uang receh-receh itu. Bu Guru, aku nabung loh, ini dari uang sakuku, aku kumpulkan selama 1 pekan gitu. Kan keren ya, hebat ya. Jadi anak yang hemat dan pinter nabung gitu. Nanti kalau udah banyak bisa dibelikan alat tulis atau apa, kan nanti jadi kebanggaan tersendiri ya nak. Ini aku beli sendiri loh Bu Guru pakai uang tabungan aku gitu. Berhemat itu juga baik loh nak, supaya kita tidak boros, karena Rasulullah tidak suka dengan orang-orang yang boros. Oke sayang, kita lanjut ya di halaman 59. Nah, kita langsung ke kotak bawah ya. Ayo berlatih. Di situ ada nilai pecahan uang, ada 1000-nya 2, 1000 logam dengan 1000 kertas. Berarti berapa tuh nilainya? Iya, 2000 ya. Kemudian ditulisnya pakai huruf ya. 2000. Ingat ada rupiahnya ya, 2000 rupiah. Kemudian di gambar yang kedua itu ada 1000-nya 3, 2000-nya 1. Berarti kalau dijumlahkan ada 5000 ya. Kita tulis 5000 rupiah. Nah, ini dia. Nah, untuk soal di sebaliknya itu kan masih ada ya 2 kotak gitu. Di halaman 60 silakan bisa kalian kerjakan di rumah sebagai latihan mandiri ya. Kemudian kita langsung ke halaman 60 yang tengah itu. Di situ kalian diminta untuk memasangkan kelompok nilai uang berikut dengan nilai yang sama. Yuk kita cari tahu yang 1000 yang mana nih. Kita tarik garis ya. Oke, kita ketemu ya di gambar yang ketiga. Kemudian 2000 kita cari yang mana? Yang paling atas. Kemudian yang 5000 itu adalah gambar yang tengah. Nah, sudah ya, ditarik garis bawah ya. Sekarang kita ke halaman 60 yang paling bawah. Nah, di situ Siti ingin menukar beberapa pecahan uangnya. Pecahan uang dapat ditukar dengan pecahan uang lain, seperti yang Bu Guru katakan di awal tadi ya. Nah, kita lihat nomor 1, ada 2 lembar 1000-an. Kalau 1000-annya ada 2 lembar, berarti nilainya 2000 kan? Kita mau tukar dengan uang 500-an. Kira-kira jadi berapa keping ya? Kira-kira jadi 4 keping. 500 tambah 500 kan 1000. Tambah 500 lagi 1500. Tambah 500 lagi jadi 2000. Kemudian yuk nomor 2 ya. 1 lembar 1000-an. Berarti 1000 nih. 1000 kalau ditukar dengan uang 200-an. Kira-kira ada berapa keping? 200 tambah 200. 400. 400 tambah 200. 600. 600 tambah 200. 800. 800 tambah 200. Jadinya 1000. Berarti berapa tadi kita hitung? Ada 5 keping. Nah, nanti kalian bisa latihan di rumah ya dengan mengerjakan di halaman 61 nomor 3, 4, dan 5. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian kita lihat di halaman 61, di situ Siti ingin membeli tas dari uang tabungannya.
Tas sekolah banyak pilihan warnanya. Siti meminta teman-temannya memilih warna yang bagus. Ternyata setiap anak memiliki warna kesukaan. Nah, siswa yang memilih warna kuning itu ada 8 anak. Kemudian warna merah ada 5 anak. Siswa yang memilih warna hijau ada 10 anak. Yang memilih warna hitam ada 7 anak. Nah, gambarnya seperti di bawah ya, dibuat grafik. Kemudian coba kamu tanyakan ke teman-temanmu warna yang ia gemari. Kalau dulu waktu kita masih tatap muka, biasanya Bu Guru minta untuk mewawancarai teman-teman satu kelas, tetapi karena ini memang lagi daring online ya, jadi kita hasil pengamatannya sesuai dengan pengamatan teman-teman Siti ya. Jadi yang kuning tadi ada 8, kemudian yang merah tadi ada 5, kemudian warna hijau tadi ada 10, dan yang terakhir ada warna hitam itu ada 7. Begitu ya nak ya. Oke. Kemudian untuk tugas hari ini adalah mengerjakan halaman 48, 56, 58, 60 itu kotak yang paling atas tadi ya. Kemudian di halaman 61 itu nomor 3, 4, dan 5. Nah, semoga Allah selalu memudahkan dan melancarkan kalian semua dalam mengerjakan tugas-tugas dari Bu Guru. Amin ya rabbal alamin. Untuk kesimpulan pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, untuk memudahkan menemukan tempat tujuan sebaiknya kita memiliki denah ya. Kemudian ada 2 jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Uang terdiri dari berbagai pecahan, yaitu pecahan uang logam dan uang kertas. Yang udah kita pelajari tadi ya. Uang kertas dan uang logam akan mempunyai nilai yang setara jika dikelompokkan. Gerakan dasar dalam menari terdiri dari 3 gerakan, yaitu gerakan kepala, kemudian gerakan tangan, dan gerakan kaki. Dalam permainan kendiker ada 2 kelompok, yaitu kelompok yang digendong dan kelompok yang menggendong, yang seperti kita pelajari tadi ya. Nah, alhamdulillah tema 3, subtema 2, bagian yang pertama telah kita selesaikan sayang. Dan semoga kalian semua diberi kemudahan dalam memahami materi pada kesempatan kali ini. Dan Bu Guru ingatkan agar kalian selalu rajin dalam belajar ya, dan semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berkah ya tentunya. Amin ya rabbal alamin. Oke sayang, karena sudah selesai, ada materi, kemudian sudah ada tugas dan latihan soal, berarti Bu Guru akhiri ya untuk pembelajaran hari ini. Bu Guru mohon maaf apabila hari ini ada salah dan kekurangan ya. Kita baca hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama yuk. Kita baca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya ya. Dan jangan lupa tugas dari Bu Guru diselesaikan. Bu Guru akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.